Pada tahun 2015, dua gadis berusia 16 tahun menghilang dari daerah Brisbane, Australia dalam waktu yang berdekatan. Siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa itu? Apakah orang yang sama atau berbeda? Kedua kasus ini melibatkan gadis-gadis muda yang memiliki akhir tragis yang sama, namun menarik perhatian yang berbeda, baik dari sudut pandang penegak hukum maupun dari sudut pandang publik. Tidak usah menunggu lama, selamat mendengarkan. Bagian 1, Tiffany Taylor. Tiffany Taylor adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Dia memiliki tinggi badan 150 cm, bertubuh langsing, bermata hijau, dan berambut pirang. Tiffany digambarkan sebagai seorang yang penyayang. Dia suka bernyanyi dan memasak untuk keluarganya. Dia juga seorang pemalu dan pendiam, tetapi ramah dan mau berbicara dengan siapapun. Namun, ia harus kehilangan ayahnya saat berusia 5 tahun karena bundir dengan cara berjalan di depan kereta api. Kemudian, ibu Tiffany, Liane Dillon, memindahkan keluarganya ke sebuah rumah berlantai 2 di pinggiran kota Logan, Boronia Heights. Disinilah Liane bertemu dengan Greg Hill. Setelah menjalin persahabatan dengan Liane, Greg mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Tiffany dan kakak perempuannya, Chloe. Tak lama, Greg Hill yang berusia 38 tahun mencurahkan waktu dan perhatiannya pada Tiffany yang saat itu baru berusia 12 atau 13 tahun. Dia juga membelikannya hadiah, mengajaknya berbelanja, dan pergi ke bioskop. Suatu hari, ibunya menyadari hubungan yang tidak pantas ini ketika dia pulang ke rumah dan melihat Tiffany sedang menari tarian lap pada Greg. Kedekatan Greg dan Tiffany membuat dampak buruk bagi kehidupannya. Dia memutuskan berhenti bersekolah dan menggunakan obat-obatan terlarang. Keluarganya sangat tidak menyukai hal itu, jadi mereka berusaha memisahkan Tiffany dan Greg. Sayangnya, hal itu tidak berhasil. Tiffany justru meninggalkan rumah untuk tinggal bersama Greg. Pada awalnya, mereka tinggal dengan teman Greg yang dikenal sebagai pengguna obat-obatan. Setelah itu mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Keluarga Tiffany tentu tidak setuju dengan keputusannya untuk pergi. Petugas perlindungan anak Queensland kemudian menyelidiki tempat tinggal Tiffany di sebelah selatan Brisbane dan mengatakan kepada ibunya bahwa Tiffany baik-baik saja. Karena Greg terlihat seperti pengasuh Tiffany, dia bahkan menerima sejumlah pembayaran kesejahteraan untuk perawatannya. Greg juga mengatakan jika dia dan Tiffany tidak melakukan hubungan seksual sampai 2 bulan setelah dia berusia 16 tahun. Sekedar informasi, saat itu di Queensland, Australia, usia dewasa dihitung sejak umur 16 tahun. Tiffany diketahui tinggal di mobil dan bekerja sebagai wanita penghibur melalui internet, namun dia tidak bekerja tetap di suatu klub. Pada tanggal 12 Juli tahun 2015, pada pukul 11:45 pagi, Tiffany keluar dari Waterford Motor Inn yang terletak di sebelah selatan Brisbane. Tiffany sudah tinggal di sana bersama Greg selama 4 tahun. Saat itu dia masuk ke dalam sedan Hyundai Excel tahun 1995 berwarna champagne dan saat itu juga adalah kali terakhir orang melihat atau mendengar kabar tentang Tiffany. Bagian 2, Tiffany menghilang. Ketika Tiffany menghilang, Greg tidak melaporkan pada polisi maupun keluarga Tiffany hingga hari Rabu tanggal 15 Juli. Oleh karena itu, keluarganya khawatir saat tidak mendengar kabar dan segera memberitahu pihak berwenang. Ketika polisi memulai penyelidikan mereka menemukan bahwa Tiffany telah menggunakan setidaknya selusin situs kencan. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang wanita berusia 19 atau 20 tahun yang menawarkan persahabatan dengan imbalan uang. Pada situs kencan bernama Oasis, dia menawarkan layanan tubuh seharga $400 untuk pertemuan selama 30 menit. Polisi menemukan saat hari-hari menjelang hilangnya, dia sangat membutuhkan uang untuk membayar sewa rumah. Dia telah memposting pesan seperti
Saya butuh uang secepatnya. Saya harus membayar sewa dan tagihan telepon. Dia juga memposting mencari sugar daddy. Satu hal yang menjadi perhatian polisi bukan hanya karena usia Tiffany yang masih muda, tapi juga karena dia sedang hamil 5 bulan. Polisi baru mengumumkan hilangnya Tiffany kepada publik 2 minggu kemudian. Mereka mengeluarkan pernyataan singkat kepada media yang berjudul "Remaja Hilang Waterford West". Hal ini tidak banyak menarik perhatian publik, tetapi polisi masih aktif menyelidiki hilangnya Tiffany. Pada tanggal 14 Agustus tahun 2015, hal ini mengejutkan banyak pihak ketika polisi menangkap dan mendakwa Rodney Wayne Williams atas pembunuhan Tiffany. Williams yang berusia 60 tahun itu ada di situs web Oasis dan berkomunikasi dengan Tiffany pada tanggal 12 Juli. Dia menawarkan untuk membayar $500 sebagai bayarannya. Dia juga mengemudikan kendaraan yang digunakan Tiffany di luar hotel. Saat kejadian itu, ternyata Tiffany mengucapkan selamat tinggal pada pacarnya, Greg Hill, lalu keluar dari motel dan masuk ke dalam mobil Williams. Polisi berteori jika mereka berkendara menyusuri Logan Lee Road sebelum memasuki jalan buntu di kawasan industri Larpinta. Apapun yang terjadi pada Tiffany, polisi menduga hal itu terjadi dalam 22 menit antara kedatangan mereka ke daerah tersebut dan ketika kendaraan Williams terlihat meninggalkan daerah tersebut. Williams memasuki Brisbane Valley Highway dan melakukan perjalanan melalui Fernvale dan daerah Black Soil antara pukul 13.00 dan 13:45. Polisi secara ekstensif mencari tanda-tanda Tiffany, tetapi tidak ada tanda-tanda dirinya ataupun ponsel Samsung putihnya. Bagian 3, Rodney Wayne Williams. Polisi menanyai Williams tentang pertemuannya dengan Tiffany karena dia adalah orang terakhir yang terlihat bersamanya. Polisi juga memiliki catatan pesan antara Williams dan Tiffany saat mereka bernegosiasi. Williams berbohong kepada polisi tentang pertemuannya dengan Tiffany pada tanggal 12 Juli. Polisi yakin dia mencoba membuat jejak palsu dengan mengirim pesan kepada Tiffany beberapa jam setelah dia menjemputnya. Williams berusaha membuat seolah-olah dia tidak pernah bertemu dengan Tiffany dan tidak ada transaksi saat itu. Pada akhirnya, Williams mengubah ceritanya dan mengakui bahwa mereka memang bertemu tapi tidak berhubungan badan. Sebaliknya, dia mengantarnya ke Red Bank Plains dan Tiffany turun dari mobil di lampu merah. Kemudian, dia mengubah lagi tempat dia menurunkan Tiffany di pemberhentian truk di Warrego Highway. Namun, cerita itu tidak berpengaruh karena darah Tiffany ditemukan di beberapa bagian dalam mobilnya seperti di sandaran kepala kursi penumpang, gagang pintu, kotak sarung tangan, dan tuas persneling. Sedangkan Williams beralasan bila saat Tiffany masuk ke dalam mobilnya, dia sedang mimisan. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah Williams memiliki catatan kriminal. Pada tahun 1977, Williams yang saat itu berusia 24 tahun dihukum karena menikam Doris Rodman yang berusia 75 tahun hingga tewas setelah membobol dan merampok rumahnya di Hobart. Rodman mengenal Williams dan ketika dia mengizinkannya masuk ke rumahnya, dia meninju wajahnya dan menikamnya dari belakang, tapi Rodman tidak langsung meninggal. Williams bahkan membantu Rodman ke kamar mandi, memandikannya, dan membalut lukanya sebelum pergi. Doris Rodman meninggal beberapa jam kemudian karena luka-lukanya. Pada tahun 1978, Rodney Williams dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kemudian, pada tahun 1990-an, dia dibebaskan bersyarat, tetapi kembali ke penjara lagi setelah dihukum karena melakukan pelanggaran seksual terhadap seorang gadis berusia 14 tahun. Polisi merasa bahwa mereka menemukan orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Tiffany. Bagian 4, Persidangan Williams. Williams baru diadili pada Februari tahun 2020.
Itu hampir 5 tahun setelah hilangnya Tiffany dan jasadnya masih belum ditemukan. Williams mengaku tidak bersalah. Persidangannya berlangsung selama 3 minggu dan pengadilan mendengar semua tentang masa lalunya yang penuh dengan liku-liku. Para juri juga mendengar tentang sisi gelap dari profil online Williams ketika dia menyatakan bahwa dia mencari wanita yang patuh. Pembela Williams meminta untuk memeriksa pacar Tiffany, Greg Hill. Namun, Greg bersaksi bahwa dia tidak tahu menahu tentang pekerjaan Tiffany. Dia mengira Tiffany bekerja sebagai asisten rumah tangga atau sebagai resepsionis. Greg juga mengatakan bahwa Tiffany adalah orang yang sejak awal mengajarnya dan mereka telah bersama selama 4 tahun. Dia mengklaim kemungkinan besar dia bukanlah ayah dari anak yang dikandung Tiffany karena mereka tidak berhubungan intim. Greg Hill membantah telah menjebak Tiffany atau melakukan kekerasan terhadapnya. Pernyataan Greg dibantah oleh ibu dan saudara perempuan Tiffany yang bersaksi bahwa Tiffany beberapa kali pulang dengan memar dan mata hitam, tetapi dia selalu memaafkan Greg karena dia mencintainya. Sedangkan pengacara Williams mengatakan kepada pengadilan bahwa Williams telah berbohong kepada polisi pada awalnya karena dia takut Tiffany masih di bawah umur. Pada akhirnya, juri memutuskan bahwa Williams bersalah karena dengan sengaja membunuh Tiffany Taylor dan membuang mayatnya di suatu tempat yang tidak pernah ditemukan. Biasanya, hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman 20 hingga 30 tahun sebelum seseorang memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Tetapi, di bawah Undang-Undang No Body No Parole di Queensland, Rodney Williams tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat sampai dia memberitahu pihak berwenang apa yang dia lakukan terhadap tubuh Tiffany dan lokasinya. Bagian 5, Jade Kendall menghilang. Pada hari yang sama ketika Williams ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Tiffany, seorang gadis berusia 16 tahun lainnya menghilang di sekitar 55 mil sebelah barat Brisbane di Caton. Jade Kendall terakhir kali terlihat memasuki mobil Toyota Corolla merah saat meninggalkan sekolah menengah atas distrik Lockyer pada pukul 15:20. Jade memiliki latar belakang yang mirip dengan Tiffany karena mereka berdua kehilangan orang tua di usia muda. Ibu Jade meninggal saat ia berusia 7 tahun, sehingga ayahnya, Bruce Morrissey, membesarkannya dan adik laki-lakinya seorang diri. Jade berjuang melawan kecemasan. Dia dikenal sebagai anak yang pendiam dan pemalu, namun ia adalah seorang pekerja keras dan bertanggung jawab. Jade juga mengalami perundungan di sekolah. Pada tanggal 14 Agustus tahun 2015, ayahnya menjemputnya saat waktu pulang kerja di McDonald's, namun Jade tak kunjung kelihatan. Dia sangat khawatir karena dia tahu bahwa Jade tidak pernah seperti itu. Dia juga tidak dapat menghubungi ponsel putrinya itu dan memutuskan untuk segera menghubungi polisi. Pada jam 9 malam setelah menghubungi polisi, ayah Jade mengakses akun Facebooknya namun tidak menemukan aktivitas terbaru. Pemberitahuan berita segera disiarkan. Selebaran orang hilang ditempelkan di sekitar area tersebut dan meminta siapapun yang melihat Jade untuk menghubungi polisi dengan informasi apapun yang mereka miliki. Pada tanggal 18 Agustus, dompet Jade ditemukan di pinggir pembatas di Warrego Highway dekat Walloon. Seorang pria tua yang sedang berjalan-jalan menemukannya dan menyerahkannya kepada polisi setelah melihat kisah Jade di TV. Polisi dapat memastikan bahwa pemilik sedan merah tersebut adalah Brandon Bennett yang berusia 18 tahun dan dia adalah orang terakhir yang diketahui mengirim pesan kepada Jade. Bennett mengklaim bahwa dia terakhir kali melihat Jade saat bekerja di McDonald's. Sama halnya dengan Williams, Bennett mengubah ceritanya pada polisi setelah mereka tahu bahwa dialah yang menjemput Jade di sekolah pada hari ia menghilang. Dia kemudian mengaku bahwa dia menjemputnya dan mengantarnya ke menara air untuk berbicara karena Jade sangat emosional dan menangis.
Bennett berkata bila Jade ingin pergi dan memintanya untuk menemaninya. Namun, setelah berpisah, dia pikir Jade sudah kembali ke rumahnya saat itu. Dia juga berkata pada polisi bahwa Jade memintanya untuk menarik $70 dari rekening banknya untuknya. Saat itu, Jade duduk di kursi belakang agar tidak terlihat oleh kamera CCTV saat dia menarik uang tersebut. Pada pukul 15:58, ia mengirimkan kode ATM Jade kepada dirinya sendiri, lalu dia menurunkannya di pinggir jalan. Jade berkata bahwa ia akan pergi ke Brisbane sendirian karena ingin menyendiri, jadi dia menghormati keputusannya. 5 hari setelah Jade menghilang, Bennett bercerita pada ibunya bahwa dia bersamanya saat itu. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya dia sangkal. Jade dan Bennett ternyata adalah teman yang juga menjalin hubungan rahasia. Bennett sudah menjalin hubungan dengan gadis lain yang dilihatnya pada hari Jade menghilang, tetapi Jade dan Bennett masih berkirim pesan untuk melakukan hubungan seks. Jade merasa gugup dan Bennett meyakinkannya dan berkata bila kegugupan itu akan mereda begitu keadaan mulai memanas. Jade meminta untuk mulai perlahan-lahan dan dia menyetujuinya. Bennett kemudian mengantar Jade ke sebuah lahan pertanian terpencil dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Setelah 2 minggu berlalu, tepatnya pada tanggal 27 Agustus, tubuh Jade Kendall ditemukan tertutup rumput di sebuah selokan di sepanjang jalan pertanian di selatan Gatton. Seorang pria tua yang sedang berjalan-jalan menemukan mayatnya di properti Upper Ten Hill miliknya. Ketika mayatnya ditemukan, Brandon Bennett ditahan. Bagian 6. Persidangan Bennett. Pada hari Senin tanggal 4 September tahun 2017, Brandon Bennett diadili di Mahkamah Agung Brisbane. Pada awal persidangannya, ia mengaku bersalah atas pembunuhan karena tak sengaja. Pengakuan bersalah atas pembunuhan ditolak oleh pengadilan. Sayangnya, penyebab kematiannya tidak dapat ditentukan oleh para tim forensik polisi karena tubuhnya sudah membusuk saat ditemukan. Jade juga kehilangan tangan kiri, lengan bawah, dan kaki kirinya. Kemungkinan besar mereka diambil oleh binatang pemakan bangkai. Kepalanya tinggal tengkorak dan dia masih mengenakan seragam sekolahnya dan pakaian dalamnya ditemukan di sakunya. Jaksa penuntut menunjukkan wawancara Bennett saat dia mengubah ceritanya beberapa kali. Mereka juga menunjukkan rekaman Bennett di sebuah mesin ATM saat sedang mengambil uang dari rekening Jade sambil berusaha menyembunyikan wajahnya. Rekaman tersebut diambil sekitar pukul 4 sore dan kemungkinan besar terjadi setelah Jade dibunuh. Jaksa penuntut mengajukan bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus, sehari sebelum Jade dibunuh, Bennett mencari di YouTube tentang cara terbaik untuk membuang mayat. Dia bahkan mengirim pesan kepada seorang teman bahwa dia akan segera kehilangan seseorang yang dikenal. Ketika tiba giliran pembela yang berbicara, mereka tidak menyangkal bahwa Bennett sedang bersama Jade saat dia meninggal. Tetapi kematiannya tidak disengaja. Itu disebabkan oleh kesalahpahaman seksual. Kemudian dia panik dan mencoba menutupinya dengan alasan bahwa Jade telah pergi setelah dia meminta bantuannya. Meskipun dia dikenal suka bersikap kasar dengan pasangan-pasangan seksualnya sebelum Jade, hal itu tidak membuktikan bahwa dia memiliki niat untuk mencelakakan orang lain. Pihak penuntut menyanggah pembelaan tersebut dengan menunjukkan bahwa jika itu adalah sebuah kecelakaan, Bennett seharusnya menghubungi 911 untuk meminta pertolongan. Namun, dia justru secara aktif mencoba menutupi apa yang telah dia lakukan dan berbohong kepada polisi. Juri berunding selama 4 jam dan kembali dengan putusan bersalah atas pembunuhan pada tanggal 14 September tahun 2017. Brandon Bennett dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat sampai tahun 2037. Bagian 7. Perbedaan.
Dua gadis berusia 16 tahun yang sama-sama kehilangan orang tua di usia muda tumbuh dalam keadaan yang sangat berbeda. Pembunuhan Jade memicu dukungan dan empati bagi keluarganya. Dia bahkan memiliki tugu peringatan untuk mengenangnya. Tugu itu ditempatkan di Taman Gatton dan jalan peringatan atas namanya. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk menghormati Jade, namun menurut kakeknya, untuk mengingatkan semua orang agar selalu waspada, di mana Anda berada, apa yang Anda lakukan, dan situasi yang Anda hadapi. Lalu bandingkan dengan keadaan Tiffany Taylor, remaja yang sedang hamil, tinggal bersama predator yang menyamarkan pelecehannya, serta menggunakan keluguan Tiffany untuk membuatnya merasa bahwa ia bertanggung jawab untuk menafkahi mereka berdua dengan cara apapun. Greg Hill saat diinterogasinya pernah mengaku jika dia tidak mengetahui Tiffany bekerja sebagai pekerja seks. Namun, kenyataannya, setelah hukuman dijatuhkan pada Williams, ponselnya diperiksa dan Greg menyimpan lebih dari 300 pesan teks di ponselnya yang berisi negosiasi dan bukti transfer uang dengan pria lain. Namun, Greg Hill sampai sekarang tidak diselidiki lebih lanjut atas keterlibatannya dalam kasusnya yang menjual Tiffany demi uang. Keluarganya tidak menerima dukungan yang sama dari masyarakat mengenai hilangnya Tiffany dan hukuman yang dijatuhkan kepada Williams atas pembunuhannya. Mereka tidak memiliki jasad untuk dikuburkan dan merasa bahwa hilangnya Tiffany di mata publik adalah kesalahannya. Dua-duanya sama-sama gadis muda. Kehidupan mereka sangat berbeda. Namun, mereka memiliki keluarga yang mencintai dan merindukan mereka. Mereka meninggal secara tragis di tangan predator. Semoga mereka tenang di alamnya. Sekian cerita dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan semoga ada pelajaran yang bisa dipetik ya.